Halo, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini gue mau ngebahas sedikit tentang Liverpool melawan Bournemouth. Kemarin itu Liverpool membantai 4-0 lawan timnya Andoni Iraola. Sekilas 4-0 itu kelihatannya Liverpool itu yang ngebantai Bournemouth. Tapi sebetulnya Liverpool itu juga mendapatkan banyak sekali kendala di pertandingan kali ini. Sebelum pertandingan, kita tahu Liverpool itu nggak bakal diperkuat oleh dua pemain kuncinya, Trent Alexander-Arnold dan juga Mohamed Salah. Kita tahu Liverpool itu sangat mengandalkan kedua pemain kunci ini dari segi penciptaan peluang dan juga dari segi mencetak gol. Pokoknya kalau Liverpool itu mencetak gol, itu pasti ada andilnya dari salah satu kedua pemain ini. Liverpool terlalu mengandalkan, dan sekarang melawan Bournemouth nggak diperkuat mereka. Liverpool tuh harus mencari solusinya bagaimana bisa tembus lini pertahanan Bournemouth dengan absennya kedua pemain ini. Dan ini pun juga bukan laga yang mudah buat Liverpool karena ini adalah laga tandang melawan Bournemouth yang lagi hot-hotnya nih. Dalam 10 pertandingan terakhir ini, mereka itu adalah salah satu tim inform di Liga Inggris. Ditambah lagi, strikernya mereka, Dominic Solanke, berhadapan dengan tim lamanya, Liverpool. Musim ini, dia sudah mencetak 12 gol di Liga Inggris. Jadi ini lagi panas banget. Dan Bournemouth itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Karena mereka itu juga sudah bisa menemukan suplai bolanya, dan di depan itu ada Dominic Solanke. Dan sekali lagi kita harus memperhatikan bagaimana Liverpool itu di babak pertama itu sangat sulit banget ya untuk menemukan ritmenya. Karena ya itu, nggak ada Trent, nggak ada Salah, suasananya beda, mereka gagal mengontrol tempo permainan. Bournemouth juga pressingnya juga sangat bagus sekali, sangat agresif. Dan kalau kita lihat, tanpa ada Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold, yang di depannya itu ada siapa? Ada Darwin Núñez, ada Diogo Jota. Kenapa gue bawa-bawa dua pemain ini? Karena dua pemain ini profilnya itu agak sedikit mirip dan kurang menguntungkan di situasi seperti ini. Karena Darwin itu lebih mengincar pergerakan ke belakang. Dia itu lebih mencari umpan-umpan terobosan ke belakang. Dia itu nggak bersifat untuk menahan bola di kaki, begitu. Karena dia memiliki akselerasi dan kecepatan yang tinggi. Jadi itulah gaya permainannya dia. Sama juga dengan Jota. Ini pemain yang lebih klinis di depan gawang. Dia itu lebih mengincar umpan-umpan terobosan yang berupa killer pass, begitu. Dia itu nggak mencari untuk menyentuh bola 3-4 kali baru tembak, begitu. Dia itu mencari umpan terobosan supaya dia itu bisa mencetak gol dengan 1-2 sentuhan, begitu. Kenapa gue bawa ini? Karena dengan dua pemain ini, Liverpool itu ya terbawa dengan permainannya, dan akhirnya mereka itu mengincar untuk langsung coba tembakan jarak jauh lah, atau untuk mencoba umpan-umpan spekulasi, begitu. Dan akhirnya Liverpool ya ada dampaknya, kena di possessionnya mereka itu lebih sedikit karena mereka itu lebih mengincar umpan-umpan yang beresiko tinggi, dan akhirnya mereka kehilangan bola, dan ya itu mereka gagal menemukan temponya. Jadi disinilah kenapa perannya McAllister di lini tengah ini sangat penting sekali. Dia yang menjadi man of the match. Dan nggak cuma dari segi teknik, tapi dari segi kepentingannya si McAllister ini di pertandingan kali ini. Ketika Bournemouth itu lagi pressing, butuh seseorang yang bisa mengontrol tempo dan menenangkan situasinya, begitu. Karena Darwin dan Jota itu mungkin agak sedikit gegabah ya untuk langsung mencoba dari tengah langsung masuk ke gawang, begitu. Butuh seseorang seperti McAllister yang bisa menahan bola dan memberikan umpan-umpan pendek dengan teman-teman lainnya. Dan ini juga ada efeknya ya ke orang-orang lain.
mereka itu seperti melihat instruksinya dari si McAllister ini. McAllister memain umpan-umpan pendek dan pemain-pemain lain pun juga mengerti dan melakukan tindakan yang sama. Dan ini ada sedikit efek menenangkan di seluruh tim. Begitu, itulah yang dibawa oleh Alexis McAllister. Sangat tenang, sangat stabil, dan ini juga bisa mengeluarkan bisanya dari Bournemouth ini. Yang pertamanya itu pressingnya sangat agresif, karena Liverpool itu juga sudah menemukan waktu ya untuk mengontrol bola. Mereka pun juga harus waspada dan akhirnya harus sedikit mundur dan gak begitu agresif lagi melakukan pressingnya ke pemain-pemain Liverpool. Itulah gunanya McAllister, dan di pertandingan kali ini dia memang sepantasnya diberikan penghargaan Man of the Match. Dia mendapatkan Man of the Match ini memang karena andilnya ini yang sangat penting. Dan di babak kedua, di babak pertama itu ceritanya kira-kira begitu ya. Bournemouth melakukan pressing dan akhirnya dengan tempo permainan McAllister itu Bournemouth itu agak sedikit mundur. Sekali lagi ini sangat penting karena ini laga tandang ya. Atmosfernya itu sangat hostile sekali. Dan di babak kedua yang kita harus perhatikan, tiba-tiba Liverpool itu mencatat 4 gol tanpa balas. Bagaimana dari yang kesusahan di babak pertama ini, di babak kedua bisa langsung mencetak 4 gol. Pertama-tama kita harus mencatat juga, yang melakukan perubahan di babak kedua itu adalah Jurgen Klopp. Sekali lagi dia melakukan perubahan krusial. Krusialnya di mana? Di babak pertama posisi nomor 9 itu adalah Diogo Jota, kirinya Nunes, kanannya Luis Diaz. Dan di babak kedua Klopp mengubah Jota ke sayap kanan, Diaz ke kiri, Nunes jadi posisi striker. Dan kenapa gue bilang ini adalah posisi yang sangat bagus? Karena Liverpool itu harus memaksimalkan potensinya si Jota tanpa adanya Mohamed Salah. Dan potensinya Jota ini bisa dimaksimalkan ketika dia bermain di posisi sayap kanan. Karena dari posisi sayap ini, Jota itu pemain yang sangat cerdik. Dan dia itu bisa membaca situasi. Dan dari posisi sayap ini dia itu bisa membaca situasi. Ketika dia itu bisa drop deep ke posisi sentral, dia itu bisa menemukan timingnya tepat dari posisi sayap kanan ini. Dan akhirnya gol pertama itu terjadi ketika Konate melambungkan bola ke Curtis Jones. Curtis Jones langsung kasih ke Jota, dan kecerdikannya Jota bisa kelihatan dari posisi sayap kanan ini. Dia itu lagi panas ya. Dan striker yang nggak tenang, dia itu pasti akan coba untuk melakukan tembakan karena dia merasa dia itu lagi panas banget nih. Ya dia harus coba tembak, ya kan? Itu insting pertama seorang striker. Biasanya di situasi seperti ini dia bakal begitu. Tapi nggak Jota. Jota itu dia terima bola, dia langsung first time ball ke Darwin Nunes yang menyelesaikan peluangnya. Jadi itulah yang gue bilang ya, kecerdikannya Jota. Dia itu selalu membuat keputusan yang tepat di area-area genting seperti ini. Gak cuma dalam memilih tipe tembakan yang paling cocok untuk bisa meloloskan bola ke gawang, tapi dia itu juga bisa menemukan umpan yang paling tepat untuk striker di depan. Dan itulah perbedaan terbesar dari Jurgen Klopp. Karena dari 1-0 langsung 2-0, 3-0, 4-0. Tapi dari 1-0-nya ini juga Klopp akhirnya membalikan lagi. Jota ke posisi tengah, Diaz ke kanan, Darwin ke kiri lagi. Ke posisi awal lagi ketika 1-0. Karena Jurgen Klopp itu mengira Bournemouth akan keluar dari tempurungnya dan Liverpool akan mengandalkan serangan balik. Ya kan? Dan disitulah Jota sangat lebih penting ya bermain di posisi nomor 9. Ketajamannya itu ketika Liverpool melakukan serangan balik lebih digunakan di area tengah. Dan akhirnya 2-0, 3-0, 4-0. Dan Jota dengan 2 gol yang finishingnya sangat tajam sekali. Gol pertama itu bersarang dekat tiang depannya Bournemouth. Sangat keras tembakannya.
Dan gol kedua itu juga finishing yang sangat bagus, umpan dari Conor Bradley, tembakan pertamanya meleset total, tapi ini akhirnya mengelabui 3 defendernya Bournemouth dan akhirnya dia bisa melesatkan tembakan keduanya yang sangat dingin sekali ke tiang belakang. 2 gol dari Jota dan 1 assist. Dan Darwin pun juga mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Dua-duanya ini juga adalah penyelesaian yang sangat dingin sekali. Yang gagal kita lihat ya dalam beberapa pertandingan lalu. Tapi ada 2 titik yang kita harus perhatikan. Gol pertamanya Nunes ini pastinya akan memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat bagus karena posisi saat itu adalah 0-0 dan Liverpool masih belum bisa tembus lini pertahanan Bournemouth. Dan dia yang mencetak gol penentu ini yang bisa membuat skor jadi 1-0 ini pastinya akan mendorong dia, yang menyatakan bahwa dia itu adalah kontribusi yang bisa memberikan kontribusi yang penting buat Liverpool. Karena selama ini kayaknya Nunes itu agak sedikit minder dan kurang bisa menunjukkan ya kalau dia itu adalah pemain penting Liverpool begitu. Tapi tanpa adanya Salah, dia itu bisa menjadi pemain penentu, ini pastinya akan menjadi dorongan besar tersendiri begitu. Dan juga yang gue perhatikan adalah 2 golnya ini adalah finishing yang sangat tenang sekali. Gol pertama dia itu hanya meloloskan bola, nggak ada powernya tapi akurat, yang penting cukup masuk ke gawang. Gol keduanya pun juga sama, first touch nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting masuk ke gawang. Perbedaannya dengan Nunes yang sebelumnya adalah Nunes yang dulu itu agak tergesa-gesa ya. Ketika dia dapat bola, jarak dengan gawang itu cuma 2 meter, tapi dia itu selalu coba untuk tendang keras begitu. Dan akhirnya kiper bisa menyelamatkan atau bolanya itu terbang ke atas gawang. Tapi yang kita lihat dari ini, dia itu nggak fokus ke power, tapi dia fokus dengan akurasi. Jadi para penggemar Liverpool kayaknya mungkin sudah mulai melihat ya evolusinya Darwin Nunes yang lebih tenang. Dan ini pastinya adalah nilai plus banget ya. Karena kita tahu Darwin itu memiliki potensi yang bagus. Dia itu hanya membutuhkan ketenangan saja. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan ulasan gua tentang Liverpool maupun Bournemouth, kalian bisa klik like dan subscribe. Tekan terus tombolnya sampai bolong, oke? Jangan ragu-ragu. Dan kalau kalian penggemar Liverpool, kalian bisa luapkan rasa kemenangan kalian di komen di bawah. Oke, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Yang penting langsung klik like, subscribe, komen, dan semuanya yang bagus. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.